dulu saya diajarin, Ri, nanti kalau ada iklan di televisi jangan di skip, justru iklan yang ditonton. Karena intonasi itu biasa main di iklan, untuk kita bisa tahu intonasi. Berikutnya diulang-ulang, biar embodied. Embodied itu maksudnya apa? Jadi teman-teman udah, kalau udah ngomong begini, nadanya kayak gini. Kayak orang udah template. Sebelumnya aku terbata-bata kalau ngomong apalagi presentasi, belum tahu macam-macam vokal. Menurut aku yang relate banget di materi ini tuh tentang voice projection, yang dimana kita harus merich audien dari jarak kita sebagai pemateri pembicara, ataupun kita bisa menyesuaikan dengan audiens yang ada. Yang paling ditakutin saat presentasi itu takut salah. Secara materi bisa menguasai, tapi karena blank, karena takut dan segala macam, akhirnya voice-nya kurang bagus, terus cara penyampaiannya juga kurang oke saat presentasi. Yang relate, jadi lebih mengenal suara sendiri, terus teknik intonasi, pernafasan, terus voice projection-nya juga harus bisa lebih diatur. Presentasi di depan banyak orang, jadi MC di acara formal atau informal itu jadi bisa lebih tergambarkan sih dari kelas hari ini. Gue kalau mau cerita nih ada yang lucu, udah ke depan. Jadi gue habisin dulu ketawa gue. Gue akan declare bahwa, sorry sebentar, gue akan cerita, tapi nih gue perlu ketawa dulu. Itu jujur aja nggak apa-apa. Cuma yang perlu, ketika lu bercerita sesuatu, at the end nih nanti nih, lu perlu tahan itu untuk agar posisi voice lu tetap stabil. Makanya yang perlu kita atur adalah kondisi emosi kita. Makanya ada yang bilang, yang bagus itu adalah ketika lu cerita komedi, lu bahkan nggak ketawa. Jadi audiens yang ketawa. Jadi masalah yang biasanya aku temuin pada saat aku berbicara atau presentasi itu yang pertama adalah filler, kebanyakan aeng-aengnya. Kedua tentang intonasi, aku kalau bicara tuh relatif stagnan. Tadi sempat diajarin sih bagaimana cara kita berbicara dengan intonasi. Ketiga pace, ternyata selama ini aku bicara itu terlalu cepat. Selama training 70%-nya itu adalah kita praktek, impactful banget. Kalau kita teori doang, kita tapi nggak latihan, kayaknya itu meaningless gitu. Menurut aku kelas ini cocok banget buat kamu yang milenial atau Gen Z. Baik itu teman di kantor atau teman kuliah. Yang dimana dari penyajian materinya, kompleks materinya juga, dan juga interaktif dari Coachnya Mbak Riri itu juga benar-benar ngeliatin kita satu-satu. Berguna banget, ternyata kita kekurangannya ini ya, dan improvementnya harus ini ya gitu sih.